Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-180 bertepatan dengan bab ke-849. Hichen tinggal di panti asuhan ini selama 10 tahun sebelum dia berusia 18 tahun. Perasaannya sangat erat dengan tempat ini. Hanya saja dia malu untuk kembali ke sini karena hidupnya sangat miskin. Dirinya bisa dianggap punya uang, sekarang lebih baik dirinya masuk ke dalam untuk melihat kebutuhan apa lagi yang diperlukan di panti asuhan sehingga dirinya bisa membantu menyelesaikannya kelak. Jadi dia mengangguk setuju dan berkata, kalau begitu mari kita masuk ke dalam. Li Xiaopen sangat senang. Dia segera melirik dengan menarik lengan Yichen dan menyeretnya ke dalam. Yichen hanya bisa membiarkan dia memegang tangannya. Pada saat yang sama tidak melepaskan tangan istrinya. Detak jantung Securan berdegup kencang, tapi dia tetap membiarkan Yichen memegang tangannya masuk ke dalam panti asuhan. Panti asuhan Jinling dibangun abad sebelumnya. Sejarahnya sudah puluhan tahun yang merupakan bangunan bata yang relatif rendah. Setiap pengguna punya sejarah puluhan tahun. Yichen melihat tempat ini pada dasarnya tidak banyak perbedaan dengan sewaktu dia tinggal di sini dulu. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya kepada Li Xiaoben apakah panti asuhan tidak pernah memperluas atau direnovasi selama bertahun-tahun ini. Li Xiaoben berkata, ada pemikiran diperluas tapi dananya terbatas dan anak-anak di sini bertumbuh sangat banyak dari sebelumnya. Kepala panti asuhan dan Bibi Li merasa lebih baik uang yang ada dipakai untuk keperluan anak-anak, maka mereka berhemat sebisa mungkin. Yichen melihat ke halaman, tapi yang dia lihat adalah perosotan, jungkat jangkit, dan kursi putar yang telah berkarat. Dirinya merasa akrab tapi juga merasa sedih. Dia pernah memainkan semua permainan ini sewaktu dirinya masih kecil. Ini artinya sejarah perlengkapan itu setidaknya sudah seusia 20 tahun. Adik-adik setelah dirinya terus memainkan mainan tua yang terbatas ini. Yichen merasa agak menyalahkan dirinya sendiri sebelum Tang Sihai menemukan dirinya. Dia selalu mengkhawatirkan kondisi kesehatan Bibi Li. Dia mencoba segala cara untuk mengobati Bibi Li. Setelah Tang Sihai menemukan dirinya, dia memikirkan segala cara untuk mendapatkan kembali martabatnya. Tapi selama periode ini, dirinya bahkan tidak ingat untuk menyumbangkan sejumlah uang untuk panti asuhan, untuk membantu adik-adik yang ada di panti asuhan untuk memperbaiki lingkungan hidup mereka. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Ketika memikirkan ini, Yichen berencana menyumbangkan 10 juta ke panti asuhan untuk merenovasi panti asuhan, kemudian membelikan mainan terbaik untuk adik-adik, tempat belajar terbaik, dan peralatan belajar terbaik. Dan juga akan menyediakan komputer dan iPad untuk mereka. Securan tidak mengenal Yichen. Suasana hatinya saat ini sangat rumit dan dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengamati panti asuhan dengan penasaran. Meskipun baru pertama kali masuk, tapi dia bisa merasakan kalau di sini sangat hangat. Hangat mungkin karena suaminya tumbuh besar di sini sejak dia kecil. Sebenarnya di dalam hati Securan, dia tidak pernah menganggap Yichen sebagai suami kontraknya baginya. Yichen adalah suami resminya. Li Xiaopen membawa Yichen ke asrama panti asuhan. Yichen langsung menemukan asrama yang pernah dia tinggali dulu. Dia melihat ke dalam dari jendela. Di dalam ada belasan anak berumur 1 sampai 2 tahun yang sedang bermain dengan bibi panti asuhan. Dia berkata dengan kaget, Xiaopen, kenapa ada begitu banyak anak kecil di panti asuhan sekarang? Li Xiaopen berkata, ada banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab dan mengantarkan anak yang baru dilahirkan di
di pintu masuk panti asuhan. Beberapa dari anak ini ditinggalkan karena mereka terlahir cacat atau mengidap penyakit sejak dilahirkan. Maka mereka ditinggalkan orang tua mereka. Ada juga sebagian anak yang sama denganku, mungkin mereka ditinggalkan karena terlahir sebagai anak cewek. Ketika membicarakan ini, Lee Chopin tidak bisa menahan dirinya menghela napas. Kemudian dia berkata dengan marah, di dalam ini masih beberapa anak yang diculik untuk perdagangan manusia yang kemudian diselamatkan oleh polisi. Karena anak-anak itu masih terlalu kecil, maka tidak bisa menemukan orang tua mereka sehingga mereka dititipkan di panti asuhan untuk sementara waktu dan akan dipulangkan kepada orang tua mereka setelah menemukan keluarga mereka. Ichen melihat ada beberapa dari anak-anak itu yang memiliki cacat fisik sehingga dia segera bertanya, Chopin, ada apa dengan anak-anak yang cacat? Apa mereka cacat dari lahir? Bukan, Lee Chopin berkata dengan sedih. Mereka semua diselamatkan dari perdagangan manusia. Pada awalnya mereka adalah anak-anak yang sehat, tapi setelah diculik mereka tidak menjual anak-anak ini, tapi mereka membuat anak-anak ini menjadi cacat dan membawa mereka untuk mengemis di jalanan. Hidup anak-anak ini telah mereka hancurkan selamanya, tapi menjadi pohon duit untuk mereka. Cecuran marah ketika dia mendengar ini. Dia berkata, orang-orang ini benar-benar bajingan. Bagaimana mereka bisa membuat anak-anak sehat menjadi cacat? Lee Chopin berkata, memang ada beberapa orang jahat yang khusus melakukan perbuatan jahat seperti ini. Mereka adalah orang-orang normal yang punya kaki dan tangan, tapi mereka pura-pura cacat dan mengemis di mana-mana. Kemudian mereka menemukan kalau pengemis bisa lebih cepat menghasilkan uang. Jadi demi menghasilkan uang, mereka mencari penyandang cacat demi menambah kepercayaan orang-orang. Kemudian mereka tidak dapat menemukan orang-orang cacat, maka mereka membeli anak-anak dan membuat mereka cacat setelah membelinya sehingga lebih mudah mengemis. Seluruh tubuh Cecuran bahkan menggigil karena marah. Dia berkata, bajingan, bajingan, bajingan seperti ini harus ditembak mati satu demi satu. Ichen menghela nafas dan berkata, sebenarnya aku pernah mendengar keberadaan komplotan pengemis sewaktu bekerja di lokasi konstruksi. Mereka adalah orang-orang dari desa yang sama atau kerabat mereka membentuk tim dan mengemis di kota besar. Mereka sangat kejam dan khusus meracuni anak di bawah umur. Setelah itu, Ichen berkata padanya, apakah kamu lupa dengan film India yang kita tonton 2 tahun yang lalu yang berjudul Millionaire in the Slum? Bukankah di dalam ada ketua pengemis yang membuat mata anak yang pintar bernyanyi menjadi buta sehingga membuatnya menjadi pengemis buta? Masalah seperti itu terlihat jauh lebih dari kita, tapi sebenarnya sering terjadi di sekitar kita. Cecuran berkata dengan marah, tidak diduga ada iblis seperti ini di sekitar kita. Jika aku tahu akan seperti ini, aku seharusnya masuk akademi polisi waktu itu sehingga bisa membawa para penjahat ini ke pengadilan. Lee Chopin menghela napas. Kakak ipar, poin utamanya adalah keuntungan dari mengemis sangat besar, maka banyak orang tetap bersedia mengambil resiko ini dan memakai cara ini untuk menghasilkan uang. Setelah itu dia merasa topik ini terlalu berat, maka dia berkata, aduh, sudah malam, kita pergi ke restoran dulu. Seharusnya teman-teman yang lain sudah tiba di sana. Ichen mengangguk dan berkata, ayo kita pergi ke restoran dulu. Mereka bertiga keluar dari panti asuhan. Ichen mencoba bertanya kepada Lee Chopin, oh ya, Chopin, apakah ada kesulitan di panti asuhan akhir-akhir ini? Chopin tersenyum dan berkata, kesulitan selalu ada, tapi semuanya masih bisa diatasi. Kondisi kehidupan anak-anak jauh lebih baik daripada kondisi kita sewaktu kecil. Tapi masalah yang kurang bagus adalah ruang kelas, asrama dan kantin kita yang bangunannya sudah terlalu lama. Kepala panti asuhan terus mengajukan dana dan berharap bisa dipakai untuk renovasi, tapi pihak atasan selalu mengatakan kalau keuangan sedang kurang bagus sehingga tidak bisa mengeluarkan dana untuk saat ini. Ichen mengangguk dan mengingat kata-katanya. Ketika mereka baru keluar dari panti asuhan dan baru saja akan pergi ke restoran, tiba-tiba terdengar suara, Ichen, Chopin. Mereka berdua berpaling dan melihat beberapa orang berjalan ke arah mereka. Semua orang-orang ini adalah teman kecil yang tumbuh bersama di panti asuhan dulu. Namun bagi Ichen, ada banyak orang di dalam yang tidak pernah dia lihat lagi sejak dia meninggalkan panti asuhan. Satu-satunya orang yang masih berhubungan dengannya setelah meninggalkan panti asuhan adalah Zhao Hao, teman kecilnya waktu itu. Pada waktu itu
Pada waktu dulu, ketika Yi Chen tinggal di panti asuhan, kepribadiannya menjadi pendiam karena kematian orang tuanya, bahkan suka menyendiri. Dia bisa saja tidak mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain selama sehari. Karena ketidakcocokannya, dia sering dikucilkan oleh anak-anak lain. Yi Chen ingat, setiap kali dia dikucilkan, Zhao Hao yang usianya sedikit lebih tua darinya selalu menjadi orang pertama yang akan bermain bersamanya. Jadi hubungan mereka berdua sangat dalam karena telah bersama bertahun-tahun. Usia Zhao Hao sama dengan Yi Chen. Hanya saja Zhao Hao beberapa bulan lebih tua dari Yi Chen. Mereka keluar dari panti asuhan selang beberapa waktu, kemudian mereka memilih untuk pergi bekerja di lokasi konstruksi. Mereka menjalani suka duka bersama dan menjadi saudara baik. Namun perbedaan antara Yi Chen dan Zhao Hao adalah uang yang dihasilkan Yi Chen akan diam-diam diberikan kepada panti asuhan, sedangkan Zhao Hao menyimpan uang yang dia dapatkan kemudian dia pergi untuk memulai bisnis kecil di kota Hai. Bagi Chen, cara kerja Zhao Hao bisa dimengerti. Bagaimanapun juga semuanya adalah anak yatim. Kebanyakan dari mereka tidak ada siapa-siapa yang bisa diandalkan setelah keluar dari panti asuhan. Semua orang ingin menghasilkan uang supaya mereka punya pegangan. Karena anak yatim tidak seperti orang lain. Orang lain masih ada orang tua, ada kerabat, ada rumah untuk berlindung. Anak yatim tidak ada apa-apa. Jika hari ini tidak punya uang, maka tidak bisa makan dan hanya bisa tidur di jalanan pada malam hari. Alasan mengapa Yi Chen tidak memikirkan dirinya sendiri setelah dia meninggalkan panti asuhan karena ajaran ayahnya. Dia merasa dirinya bisa hidup sampai 18 tahun merupakan kebaikan yang diberikan oleh panti asuhan dan Bibi Li, sehingga dia bisa harus membalas kebaikan ini. Selain itu, ini ada kaitannya yang sangat besar dengan ajaran yang didapatkan Yi Chen sewaktu kecil. Di masa kecilnya, Yi Chen adalah tuan muda keluarga Yi yang kaya sejak kecil, yang mendapatkan ajaran Konfusianisme dan pendidikan Tiongkok klasik. Oleh karena itu, di dalam tubuhnya terdapat semacam semangat ajaran Konfusianisme kuno. Inilah yang membuatnya berbeda dari semua orang yang ada di panti asuhan. Pada saat ini, Zhao Hao menghampiri dengan penuh semangat. Yi Chen, saudaraku, kita sudah lama tidak bertemu. Pada saat itu, dia dan Yi Chen tidur di gudang lokasi konstruksi sama-sama mengangkat semen dan memindahkan batu bata. Keduanya saling mendukung dan bersama selama beberapa tahun. Kemudian Zhao Hao mengumpulkan uang beberapa puluh ribu. Kemudian dia bertemu dengan seorang gadis yang dia sukai di lokasi konstruksi dan ikut gadis itu ke kota Hai. Mereka sudah tidak bertemu selama beberapa tahun sehingga hati Yi Chen ikut bersemangat dan berkata, Zhao Hao, kita sudah tidak bertemu 3-4 tahun bukan? Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun ini di kota Hai? Zhao Hao tertawa mendengar pertanyaan Yi Chen. Dia berkata, lumayan baik. Masih cukup buat makan. Yi Chen bertanya lagi, bagaimana dengan gadis yang kamu temui di lokasi konstruksi waktu itu? Apakah kalian berdua sudah menikah? Aduh, Zhao Hao mengerutkan keningnya dan terlihat sedih, tapi dia tersenyum dengan acuh. Tidak menikah, tapi kami berpacaran selama hampir 3 tahun, tapi tidak menikah. Orang tuanya memandang rendah diriku karena aku tidak bisa memberikan mas kawin dan tidak mampu membeli rumah, sehingga sering menjelekkanku. Lama-kelamaan gadis itu juga memandang rendah diriku, kemudian pisah denganku. Yi Chen bertanya sambil mengerutkan keningnya, kapan terjadi? Zhao Hao tersenyum dan berkata, bulan kemarin. Yi Chen mengangguk dan berkata, dia yang rugi karena tidak memilihmu. Setelah itu dia berkata lagi, oh ya, aku masih belum bertanya kepadamu, bukankah kamu ada di kota Hai? Kenapa kamu begitu cepat sampai di Jinling? Zhao Hao tersenyum dan berkata, saat kebetulan perusahaan mengirimku untuk dinas di sini. Aku baru tiba sore tadi. Aku baru turun dari bus untuk melihat kalian sedang mengobrol di dalam grup, maka aku segera ke sini. Yi Chen berkata dengan penasaran, bukankah kamu melakukan bisnis sendiri? Kenapa kamu bekerja lagi? Zhao Hao tersenyum kecut dan berkata, bisnisku bangkrut. Mana ada bisnis yang mudah sekarang, terutama situasi ekonomi yang sulit selama 2 tahun ini, tidak mudah melakukan apapun. Setelah itu dia melihat Securan. Dia berkata sambil tersenyum, Yi Chen, apakah ini adik iparku? Yi Chen mengangguk dan berkata, ini adalah istriku Securan. Kemudian dia memperkenalkan kepada Securan dan berkata, Curan, ini adalah Zhao Hao,
teman baikku di panti asuhan. Zhao Hao tersenyum dan berkata, Yichen sangat beruntung, adik ipar cantik sekali. Securan tersenyum dan berkata, terima kasih. Zhao Hao mengangguk, dia sengaja mengeluh dan berkata kepada Yichen, kamu sungguh tidak setia kawan. Kamu tidak menghubungi kami selama beberapa tahun ini. Setelah Bibi Li menderita uremia, Bibi Li bilang kamu sering menjenguknya, hanya saja selalu bersembunyi dari kami. Kenapa? Yichen tertawa dan berkata dengan serius, kehidupanku tidak baik selama beberapa tahun ini sehingga tidak ingin kalian melihatnya. Yichen juga memiliki harga diri sejak dia menikah dengan Securan. Dia sering disindir oleh orang dan dikatakan sebagai sampah, orang miskin, dan menantu yang tinggal di keluarga istri. Meskipun dirinya tidak peduli dengan kata-kata orang luar, tapi dia tidak ingin teman-teman yang tumbuh besar bersamanya tahu dengan kondisinya. Zhao Hao berkata dengan serius, saudara baikku, kita berdua tinggal di gudang lokasi konstruksi untuk waktu yang lama. Kita bisa makan bakpao kosong berdua. Kenapa kamu harus malu di depanku? Selain itu, saudaraku, kehidupanku selama bertahun-tahun ini juga tidak sesuai harapan kamu. Lihat diriku, bukankah aku masih tertawa setiap hari? Yichen mengangguk pelan. Pada saat ini, Li Xiaopen melihat Zhao Hao dengan penuh senyum di wajahnya. Kakak Hoji, kenapa kamu tidak menyapaku? Zhao Hao baru melihat Li Xiaopen pada saat ini. Dia melihatnya untuk waktu yang lama. Dia melihat kaget dan berkata, kamu Xiaopen. Zhao Hao sama seperti Yichen yang tidak pernah kembali ke panti asuhan sejak meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun. Pada saat itu, Li Xiaopen baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia masih anak ingusan, tapi Li Xiaopen sudah berubah menjadi wanita cantik sekarang. Perbedaannya terlihat sangat jelas. Li Xiaopen terlihat tersenyum. Ini aku, kenapa kamu begitu terkejut? Zhao Hao tertawa kencang. Kamu berubah total. Waktu itu kamu kuning dan kurus, juga pendek. Kamu terlihat tomboy. Tidak disangka kamu berubah menjadi begitu cantik sekarang. Li Xiaopen tersipu malu. Kak Hoji, kamu jangan sembarangan memujiku. Dan kakak ipar di sini, aku mana bisa ada kakak ipar di sini, mana mungkin aku bisa disebut cantik. Dia berkata lalu melihat ke arah Securan. Rasa iri di wajahnya terlihat semakin jelas. Zhao Hao berkata sambil tersenyum, tidak perlu merendah. Kamu juga seorang wanita cantik sekarang. Li Xiaopen malu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba menerima panggilan telepon. Wajahnya segera melihat panik. Sewaktu dia mengangkat teleponnya, dia berkata ke semua orang. Pemilik restoran mengatakan kalau kabel restoran sudah tua sehingga menyebabkan listriknya mati, tidak dapat diperbaiki hari ini, harus menunggu besok. Jadi restorannya tidak bisa dibuka. Hah? Zhao Hao berkata, kalau begitu kita harus segera mencari tempat lain. Li Xiaopen berkata dengan cemas, sekarang tepat jam makan, takutnya tidak mudah untuk menemukan tempat. Sewaktu Yichen mendengar ini, dia hendak menelpon Hongwu untuk menanyakan apakah ada tempat di Maison Tianxiang. Pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti di samping semua orang. Jendela Mercedes-Benz diturunkan. Yichen langsung mengenali orang yang mengemudi. Orang ini adalah Jiang Ming, yaitu orang yang berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dalam grup, tapi Yichen tidak memiliki banyak persahabatan dengannya. Jiang Ming menggunakan setelan jas, tubuhnya agak gemuk. Dia melihat orang-orang sehingga dia menghentikan mobilnya. Dia mengeluarkan kepalanya dari mobil dan berkata, aduh, maafkan aku karena telah membuat semua orang menunggu lama. Dia berkata sambil mengurutkan alisnya dengan arogan. Dia sengaja menjelaskan, aduh, jalanan agak macet sehingga aku datang terlambat. Ada orang berseru, Jiang Ming, kamu mengendarai Mercedes-Benz, kapan kamu membelinya? Jiang Ming tertawa kencang dan berkata, baru dibeli 2 hari yang lalu. Yichen tiba-tiba tersadar, pantas saja orang ini begitu sangat mengajak semua orang untuk berkumpul. Ternyata dia ingin pamer kepada teman-teman karena punya mobil baru. Ada yang bertanya lagi, saat ini Jiang Ming mobil tipe apa ini? Berapa harganya? Jiang Ming tertawa bangga. Dia sengaja merendah. Aduh, ini hanya mobil Mercedes-Benz E300L, bukan mobil mahal. Harganya hanya sekitar 500.000 yuan. Gila. Semua orang merasa kaget. Ada orang berkata, aduh, kamu hebat sekali, Jiang Ming. Kamu baru terjun beberapa tahun di masyarakat, tapi kamu sudah mampu membeli mobil semahal ini. Benar, kami masih naik bus. Kamu sudah punya mobil Mercedes, benar-benar iri. Ini adalah kata yang jujur. Pada dasarnya anak-anak yang keluar dari panti asuhan adalah orang-orang yang tidak punya
sandaran. Titik awal mereka jauh lebih rendah daripada kebanyakan orang. Jika orang lain mulai dari nol, maka mereka mulai dari negatif atau dari minus. Sampai saat ini kebanyakan anak-anak yang keluar dari panti asuhan waktu itu masih harus bekerja keras untuk makan. Mereka juga tidak akan mendapatkan pekerjaan yang terlalu baik. Mereka juga tidak mungkin mendapatkan peluang yang bagus. Jadi semua orang bisa dibilang miskin. Selain Yi Chen dan Jiang Ming, tidak ada teman panti asuhan lain yang mampu membeli mobil. Jadi sewaktu semua orang melihat Mercedes Jiang Ming, selain iri, mereka juga merasa kagum. Jiang Ming tersenyum bangga. Dia melambaikan tangan. Biasa saja, bagiku ini uang kecil saja, tidak layak diungkit. Ketika dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah karena dia melihat Yi Chen di antara orang-orang. Tidak diduga Yi Chen yang merupakan saingannya ini datang lebih dulu darinya. Ketika berada di panti asuhan, dia memandang rendah orang seperti Yi Chen. Dia selalu ingin memberi pelajaran kepada Yi Chen, tapi karena tidak mampu mengalahkannya, dia malah diberi pelajaran oleh Yi Chen. Karena terlalu sering, maka dia sangat membenci Yi Chen, bahkan tidak bisa melupakan sampai sekarang. Dia awalnya berpikir orang seperti Yi Chen pasti akan berakhir dengan sangat menyedihkan setelah terjun di masyarakat, meskipun dia lumayan bisa bertarung. Dia melirik pakaian yang dipakai Yi Chen. Dia mencibir di dalam hati. Dia mengenakan pakaian tidak bermerek, pasti hidup tidak baik. Namun matanya bersinar ketika melihat cucuran. Dia langsung terlihat kaget. Dia masih belum pernah melihat wanita secantik ini di dalam kehidupan nyata. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tapi sepertinya sampai di sini dulu di part ini, dan kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part selanjutnya di video berikutnya.